Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan selawat tercurah selalu kepada junjungan Nabi besar baginda Rasulullah, Nabi akhir zaman, Nabi penebar kebaikan bagi segala alam semesta ini. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna akhlaknya. Setiap hari beliau hanya memikirkan umatnya, diamnya beliau memikirkan umatnya, sedihnya beliau memikirkan umatnya, laparnya beliau memikirkan umatnya, bahkan bahagianya beliau memikirkan umatnya. Beliau yang menghabiskan waktunya untuk umatnya, beliau menghabiskan tenaganya untuk umatnya, beliau bahkan menghabiskan hartanya untuk umatnya, yang berjuang mati-matian untuk umatnya. Bahkan sakaratul maut beliau memanggil umatnya, ummati, ummati, ummati. Beliau tidak memanggil istrinya, beliau tidak memanggil keluarganya, beliau hanya memanggil ummati, ummati pada saat sakaratul beliau. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kalau bukan karena beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah mengenal siapa Tuhan kita. Kita tidak akan pernah tahu siapa Tuhan kita. Maka kita bersyukur dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya kita mengenal siapa Allah. Nabi Musa alaihissalam saja meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, tapi nggak bisa. Bersyukurlah kita dari lahir sudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW, umat yang akan selalu dirindukan beliau saat di yaumil mahsyar nanti. Kita sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, kita dikumpulkan pada saat telanjang bulat tanpa busana. Seorang istri tidak akan mencari suaminya, seorang suami tidak akan mencari istrinya, seorang anak tidak akan mencari orang tuanya. Kita semua nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pada saat itu tidak mendoakan ibunya, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Beliau sujud di yaumil mahsyar, beliau sujud panjang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menangis, hingga Allah meminta agar Rasulullah bangun. Dalam sujudnya, Rasulullah tidak mau bangkit dalam sujudnya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya, meminta agar Allah mengabulkan doanya, agar Allah mengampunkan dosa-dosa umatnya
Rasulullah minta kepada Allah, ampuni dosa umatku ya Allah, ampuni hilaf umatku ya Allah. Di saat semua orang nafsi-nafsi memikirkan dirinya sendiri, tapi tidak dengan baginda Rasulullah. Ya Allah, selamatkan umatku, ampunkan dosa umatku, ampunkan hilaf umatku. Itulah sahabat muslimah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar umatnya diampunkan segala dosanya, diselamatkan. Beliau tidak memikirkan diri sendiri, sementara orang lain sibuk dengan memikirkan dirinya sendiri, tapi tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak sampai di situ saja sahabat muslimah. Di singgasananya Allah, di kerajaannya Allah, banyak kursi-kursi yang sudah diduduki para nabi-nabi Allah. Ada satu kursi yang kosong, yaitu kursinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mau duduk di kursi itu sebelum umatnya selamat. Kemanakah Rasulullah? Ternyata beliau ada di mizan. Mizan itu tempat timbangan amal. Apakah amal umatnya baik atau amal umatnya buruk? Bahkan Rasulullah bermohon kepada Allah di mizan tersebut, ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah. Rasulullah bernegosiasi kepada Allah agar umatnya diampunkan dosanya. Ini umatku ya Allah, ini yang selalu berselawat kepadaku ya Allah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, asbab dari sholawat itulah yang menjadi syafaat Rasulullah SAW, menjadi penolong kita. Seringnya kita berselawat kepada Rasulullah, itulah yang akan menolong kita di mizan nanti. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab salam kita, meskipun kita tidak pernah melihat jasadnya beliau, tidak pernah mengenal beliau, tetapi rohnya akan selalu hadir bagi orang-orang yang sering berselawat kepada beliau. Kecintaan kita kepada Rasulullah yang membuat beliau mencintai kita pula. Maka jangan lupakan sholawat kepada Rasulullah. Adalah ibadah yang ringan, di dalamnya banyak kebaikan. Satu sholawat tibalah 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sholawat ini adalah ibadah yang langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat, ibadah yang memang tidak dicontohkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah sholat, Allah memberikan contoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibagikan kepada umatnya. Rasulullah melalui perjalanan Isra dan Mi'raj, karena sholat adalah penyelamat kita di alam kubur. Sahabat muslimah yang Allah muliakan, sholawat adalah ibadah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Sahabat muslimah dimanapun berada, Allah mencontohkan solawat untuk Nabi. Bukan hanya dicontohkan, tetapi Allah mengajak kita, orang-orang yang beriman, untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah engkau kepada Nabi. Kita disuruh berselawat, maka selawat inilah yang akan menjadi pembela kita. Allah Maha Tahu. Bahkan Rasulullah sampai bernegosiasi kepada Allah untuk agar umat-umatnya diampunkan dosa-dosanya, karena umatnya telah berselawat kepada beliau. Di mizan, di timbangan amal kita, Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita, karena kita yang selalu berselawat kepada beliau, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salam Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Bila ada penyampaian saya yang memang kiranya ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata, itu semata-mata kesalahan saya sendiri. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.